Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Ketemu lagi bareng Ibu. Ibu akan ngajarin kalian materi tentang dimensi 3. Nah, untuk materi dimensi 3 ini Ibu akan ngejelasin tentang proyeksi dan jarak dalam ruang. Tapi pertama nanti Ibu akan mengajar kalian tentang proyeksi terlebih dahulu. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah mengawali berdoa. Kita akan berlanjut ke materi ya. Nah, untuk hari ini kita awali. Nah, untuk KD yang akan Ibu sampaikan adalah mendeskripsikan konsep jarak dan sudut dan antar titik dan garis dan bidang melalui demonstrasi menggunakan alat peraga atau media lainnya. Nah, untuk sekarang ini, untuk menuju dimensi 3, Ibu akan ngelain kalian proyeksi, kemudian jarak dan sudut, kemudian masuk ke dimensi 3. Nah, oke. Nah, untuk hari ini berlanjut. Pertama, Ibu akan menjelaskan proyeksi. Untuk proyeksi titik ke garis, kamu bisa lihat contoh Ibu mempunyai garis seperti ini. Nah, kalau Ibu mempunyai sinar laser, nah, ketika Ibu menembakkan laser tadi, akankah muncul di titik A, atau di titik B, atau di titik C? Dan ketika Ibu menyalakan lasernya, ternyata sinar akan terlihat di titik B. Nah, perhatikan ya, untuk sinar laser tadi yang ditembakkan akan tegak lurus garis ini. Dan tegak lurusnya di B. Maka, untuk proyeksi tadi adalah, dari sinar laser adalah di B. Oke, berlanjut. Nah, anak-anak Ibu, sebagai kesimpulan, kalau untuk titik dan garis, bagaimana kita memproyeksikannya? Sama, kita seperti menembakkan sinar laser dari titik P, kita arahkan ke garis AB. Ke garis AB. Nah, ternyata dia akan memotong atau menembus titik P aksen. Nah, nanti ke sini. Nah, jadi hasil proyeksinya nanti adalah di P aksen, ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, apabila P ditarik garis tegak lurus M memotong AB di P aksen, maka P aksen adalah hasil proyeksinya, ya. Oke, lanjut. Contoh kalau ada kasus pada kubus ABCDEFGH untuk menentukan proyeksi A pada garis BC dan ET. Nah, perhatikan gambarnya. Untuk proyeksi titik A terhadap garis BC, kamu bisa lihat. Nah, dari A ke garis BC apabila ditarik garis tegak lurus, nah akan muncul seperti ini. Ini garis BC, ini adalah A, ini A, sini B, sini C, maka sebenarnya di sini ada tegak lurus di B. Maka hasil proyeksi A adalah titik B, ya. Oke, berlanjut. Untuk yang kedua, proyeksi dari A terhadap garis ET. Nah, kalian harus menggambar garis ET dulu. ET digambar. Setelah digambar, kita akan menyalakan, seperti menyalakan laser, sinar laser dari A menuju arah G. Nah, dia akan menembus di sini ya. Nah, di sini ada titik tembus atau titik potongnya. Nah, coba kita ini ya. Nah, dia akan menjadi A aksen. Nah, apabila kita tidak mempunyai nama untuk sebuah titik, kita boleh memisalkan. Di sini Ibu misalkan untuk proyeksi A ke ET adalah A aksen. Oke, berlanjut. Untuk proyeksi titik pada bidang, contohnya Ibu mempunyai sinar laser tadi
akan dinyalakan untuk ke selembar kertas. Nah, di mana sinarnya akan terlihat. Nah, kamu bisa lihat ya, ternyata sinarnya apabila ditembakkan ke bawah, dia akan tegak lurus terhadap diagonal pertama. Nah, ini diagonal pertama dan diagonal kedua. Nah, ini adalah tanda tegak lurusnya ya. Kayak gitu. Jadi, seperti itu untuk menentukan proyeksi titik pada bidang. Nah, seperti itu. Contohnya apabila sebuah titik, kalau titik kan sinar laser, sekarang titik, jadi sama. Titik A adalah diagonalnya berada di A aksen, tegak lurus pada diagonal 1 dan diagonal kedua. Contoh pada sebuah kasus, kalau ibu mempunyai kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Ini kita akan mencari proyeksi titik E dan titik C. Nah, dalam pembahasannya, untuk proyeksi titik E pada bidang A, B, C, D. Nah, untuk proyeksi titik E pada bidang A, B, C, D ini ya. A, B, C, D. Nah, kalau seperti ini kalian bisa menggambarnya dulu. Nah, ini adalah bidang ABCD yang berwarna merah untuk E ke bidang ABCD. Nah, kita seperti menyalakan senter lagi. Nah, ternyata dia akan tegak lurus di titik A. Jadi hasil proyeksi E adalah titik A gitu. Lagi berlanjut. Nah, untuk proyeksi titik C ya. Nah, untuk proyeksi titik C terhadap bidang BDG, sama kalian menggambar bidang BDG dulu, B, D, G. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita menyalakan sinar dari C, nah, dia akan menembus bidang atau memotongnya di titik P. Gitu ya. Oke, berlanjut. Ini bagus dulu untuk proyeksi garis dan bidang. Contohnya ibu mempunyai garis titik A sama titik B ya. Nah, ada bidang H. Nah, untuk menentukan proyeksi garis nih seperti ini, kamu perhatikan gambarnya. Nah, oke, ternyata titik A akan ada di A aksen, B akan ada di B aksen. Nah, jadi proyeksi garis AB adalah garis A aksen, B aksen yang tegak lurus. Nah, di sini ya. Kita akan mencoba di sebuah soal latihan. Contohnya seperti ini. Nah, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, kita akan menentukannya. Yang pertama, untuk garis EF ke bidang ABCD, ini adalah garis EF ya, dari sini sampai sini ya. Garis EF ke bidang bawah ini ABCD yang berwarna biru, yang di sini. Nah, apabila kita memproyeksikannya sama, kita seperti menjatuhkan E ke dan F ke bawah. Oke, ternyata dia ada di AB. Gitu. Nah, lanjut. Untuk proyeksi EF pada bidang ABCD tadi ya. Udah. Nah, untuk proyeksi bidang A dari AB ke EF ED. Nah, ulang ya. Nah, tadi ya. Oke, kamu bisa lihat dari E ke EF CD. EF CD-nya digambar dulu ya. Nah, kita akan menembuskan dari AB ini ke bidang EFCD. Nah, ternyata di sini ya ada merupakan titik potong atau titik tembusnya di sini. Nah, jadi seperti menyilangkan dua benda di dalam kubus. Nih, kita jalankan ya. Nah, dia akan ada di A aksen, B aksen. Nah, seperti yang ibu gambar tadi ya. Nah, ada di sini ya. Oke. Jadi hasil proyeksi AB pada bidang EFCD adalah A aksen, B aksen. Nah, lanjut. Nah, ternyata ibu udah selesai untuk materi proyeksi.
Nah, nanti kita akan ketemu lagi untuk menjelaskan tentang